Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum itu, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menampilkan video pembelajaran tentang teks deskripsi. Maka dari itu, teman-teman boleh menyimak video ini dengan saksama. Baik, untuk mengawali video pembelajaran kita pada kali ini, saya akan menjelaskan secara umum teks deskripsi itu melalui poster yang ditampilkan. Teman-teman bisa melihat poster ini telah memberikan beberapa informasi, salah satunya penjelasan singkat tentang teks deskripsi itu. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Struktur teks ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi atau pernyataan umum, yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup atau kesan. Dari poster juga teman-teman bisa melihat bahwa teks deskripsi yang akan kita bahas adalah teks Labuan Bajo. Dari teks Labuan Bajo ini kita akan mempelajari beberapa bagian-bagian teks deskripsi, dan pertanyaan yang muncul adalah apa saja jenis teks deskripsi, apa saja ciri-ciri teks deskripsi, apa saja tujuan dari teks deskripsi, dan apa saja kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Maka dari itu pembelajaran kali ini akan menjawab semua pertanyaan tadi. Mari kita lanjut. Halo adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks deskripsi. Pasti materi ini sudah tidak asing lagi ya di telinga adik-adik. Nah, untuk itu mari kita simak materi bersama-sama. Yang pertama, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Nah, lalu apa aja sih jenis-jenis dari teks deskripsi? Teks deskripsi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari teks deskripsi. Menurut Kurnia Sari, tahun 2014, halaman 141, ciri yang dimiliki teks ini sangat jelas, sehingga akan sangat mudah membedakan teks ini dengan teks lainnya. Berikut ini pemaparannya. Isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suasana tertentu. Penggambaran yang dilakukan dengan menggunakan panca indera yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Tujuan membaca paragraf deskripsi yaitu seolah-olah orang yang membaca atau diceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Nah, teks deskripsi juga memiliki tujuan loh, diantaranya tujuan teks deskripsi berbeda dengan teks negosiasi, di mana tujuan teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi atau pernyataan umum, yaitu berisi tentang gambaran umum sebuah objek.
Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada para pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Yang terakhir ada penutup atau kesan, yaitu berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaannya yaitu yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja copula seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Yang ketiga ada menggunakan verba material atau kata kerja menunjukkan tindakan fisik. Contohnya, berdiri, melompat, dan lain-lain. Yang terakhir, banyak menggunakan adjektiva, yaitu kata sifat untuk menggambarkan objek. Contohnya, putih, bening, bersih, dan panjang. Nah, itu tadi materi-materi mengenai teks deskripsi yang kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh teks deskripsi yang berjudul Labuan Bajo. Silakan teman-teman dibaca dan perhatikan ya. Setelah membaca teks Labuan Bajo tadi, ayo coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, sebutkan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi Labuan Bajo. Yang ketiga, jelaskan struktur dari teks deskripsi. Yang keempat, apa jenis teks deskripsi dalam teks Labuan Bajo? Yang kelima, apa tujuan penulis menulis teks Labuan Bajo? Demikianlah program video pembelajaran yang disampaikan oleh kami, saya dan rekan-rekan saya tadi, yang merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan tentang teks deskripsi tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.